Baik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan fitokimia ya. Untuk perkuliahan hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu analisis flavonoid. Jadi di sini nanti kita akan sedikit mereview kembali apakah flavonoid itu, kemudian nanti penggolongan flavonoid apa saja, begitu ya. Kemudian nanti bagaimana cara identifikasi flavonoid, termasuk bagaimana cara analisis dari flavonoid tersebut. Ya. Jadi Ibu mohon untuk disimak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau tidak dipahami bisa ditanyakan lebih lanjut saat sesi diskusi. Baik, kita mulai saja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah definisi flavonoid ya. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah familiar ya tentang flavonoid, dimana flavonoid ini bisa dikatakan merupakan senyawa yang merupakan hasil dari metabolisme, dimana metabolisme itu merupakan gabungan. Kalau kita lihat dari biosintesis flavonoid gitu kan ya, nanti kita tidak sampai ke biosintesis ya, karena di sini kita lebih ke analisisnya. Nah, kalau mengulik sedikit terkait biosintesis dari si flavonoid sendiri, itu ada yang kita kenal sebagai salah satunya adalah jalur sikimat ya, jalur sikimat fenilpropan ya. Itu kalau kita bicara terkait biosintesis ya, dimana kalau proses biosintesis itu lebih dikenal juga selain jalur sikimat, ada asam asetat malonat ya, asetat malonat. Jadi kalau di sini mungkin Ibu terangkan sedikit ya proses di mana biosintesis tersebut. Kalau kita bicara biosintesis itu pertama-tama diawali dengan ester ya, dari sinamol CoA, kemudian bereaksi dengan malonyl CoA membentuk kalkon, kemudian membentuk turunan flavonoid lain, kemudian akan terhidroksilasi, termetilasi dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah proses biosintesis flavonoid sehingga dia akan menghasilkan flavonoid. Nah, di mana senyawa-senyawa flavonoid ini adalah suatu kelompok senyawa fenol ya. Golongan fenolik flavonoid adalah salah satu senyawa golongan fenol ya, yang terbesar yang ditemukan di alam. Ya, di mana senyawa-senyawa ini juga merupakan zat warna merah, ungu dan biru ya, dan sebagai zat warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. Jadi flavonoid itu tersebar ya di berbagai macam tumbuhan, banyak, hampir semua bagian tanaman itu mengandung flavonoid. Kalau kita bicara terkait persebarannya ya, ada pada golongan atau famili Rutaceae, misalnya kulit buah sitrus, ada pada Morinda citrifolia, itu famili Rubiae ya, itu biasanya ada di buah Morinda itu jenis quercetin dan rutin gitu kan ya. Ada pada daun sendok atau Plantago mayor gitu ya. Ada pada Apium graveolens atau seledri, banyak sekali ya, termasuk kumis kucing atau Orthosiphon stabineus gitu. Nah, jadi di sini memang persebaran dari flavonoid itu cukup banyak ya di semua tanaman. Hampir semua tanaman itu mengandung flavonoid. Nah, kalau kita bicara terkait struktur kerangka dasar dari flavonoid, itu ada cincin 15 karbon ya, atom karbon ya, dimana ada dua cincin benzen C6 yang terikat pada suatu rantai propan atau C3, kita sebut sebagai rantai propan, sehingga dia membentuk suatu susunan C6 C3 C6 gitu kan ya. Jadi struktur dasar dari flavonoid itu adalah C6 C3 C6 ya.
biasanya ada juga dia dihubungkan dengan ikatan atom O yang berupa ikatan oksigen hidrosiklik gitu ya. Ada juga dia ditemukan berikatan dengan gula membentuk glikosida ya, yang dia bisa lebih larut pada pelarut-pelarut yang polar, contoh metanol, etanol, etil asetat dan lain sebagainya. Kemudian di sini cincin aromatik flavonoid itu ada yang mengatakan juga cincin A, cincin B gitu ya. Nah, di sini cincin A dan cincin B itu atau cincin-cincin flavonoid itu dia mempengaruhi dalam nanti ke penamaan ya, atau tata nama dari atau penomoran ya dari flavonoid tersebut. Nah, baik, di sini ada 6 subgrup dari flavonoid. Golongan flavon ini contohnya adalah apigenin, ada juga dia luteolin ya. Kalau flavonols ya ada camferol, ada juga dia quercetin ya. Jadi beberapa pustaka memang mengkelompokkan flavonoid menjadi beberapa subgrup gitu ya, termasuk yang ada di sini. Nah, kemudian ada flavonon, ada contohnya adalah naringenin, ini yang sering ya. Kemudian ada isoflavon, ada flavon 3-ols, epikatekin, epigalokatekin ya, biasanya terdapat pada Camellia sinensis atau daun teh ya. Kemudian antosianidin, kalau antosian itu cyanidin ya, itu biasanya terdapat pada buah-buah atau bunga yang dia memiliki warna yang mencolok gitu ya, warna merah misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lanjutkan di sini, flavonoid itu ada yang dalam bentuk glikosidnya, ada aglikon ya, ada glikosid, ada yang glikon gitu kan. Nah, aglikon maksudnya. Nah, kalau dia bentuk glikosida, ini glikosida ya, dia akan mengalami dekomposisi enzim. Jadi, kalau flavonoid itu dalam bentuk glikosidnya atau dia berikatan dengan glikosid ya. Nah, itu dia bisa terdekomposisi enzim dalam bentuk segar atau dia tidak dikeringkan. Jadi tanaman dalam bentuk tanaman segar saja dia sudah terdekomposisi. Nah, tipsnya untuk melakukan ekstraksi terhadap flavonoid itu memang beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Salah satunya yang perlu kita garis bawahi itu adalah polaritas ya, polaritas dari kandungan flavonoidnya apa, fokusnya apa, atau di sini mau diambil apa gitu ya, dan tujuan yang dikehendaki. Nah, tadi sudah disinggung di depan bahwa beberapa flavonoid itu yang bersifat kurang polar. Contohnya tadi isoflavon, flavonon, flavon termetilasi dan juga flavonol. Karena dia sifatnya kurang polar, maka dia bisa diekstraksi menggunakan pelarut-pelarut yang memang polaritasnya rendah. Jadi intinya adalah dia bisa diekstraksi dengan pelarut yang memiliki sifat kepolaran yang sama gitu ya. Nah, ini contohnya apa? Kloroform dan juga ether. Nah, biasanya sih di dalam tumbuhan flavonoid itu terdapat dalam bentuk glikosid, baik sebagai flavonoid O glikosida atau flavonoid C glikosida. Oke. Kalau flavonoid O glikosida itu adalah flavonoid yang satu atau lebih gugus hidroksil ya, berikatan dengan satu atau lebih gula. Nah, itu dia berikatan dengan gula gitu ya. Nah, biasanya juga jenis flavonoid itu yang O glikosida ya, O glikosida ini biasanya lebih mudah dalam larut dalam pelarut yang polar. Nah, karena hampir semua gugus hidroksil pada struktur flavonoid itu bisa berikatan dengan gula ya. Tapi pada beberapa posisi yang mempunyai peluang lebih besar tuh contohnya C3, C7 itu ya, itu yang paling besar ya. Oke. Kalau C-glycoside bedanya, kalau C-glycoside itu dia yang memiliki gula. Jadi C-glycoside itu gulanya terikat langsung pada atom karbon pada inti benzen tadi. Kan ada 2 inti benzen dan 3 atom karbon. Nah, kalau flavonoid C-glycosida itu dia gulanya langsung berikatan pada inti benzen.
berupa ikatan-ikatan karbon dengan sifat yang tahan terhadap asam ya. Nah, ini biasanya dia terikat pada atom C nomor 6 dan juga 8. Nah, ini biasanya. Jadi ada perbedaan ya antara O-glycoside dan juga flavonoid C glycosida. Oke. Oke, kita ke sifat fisis. Nah, flavonoid atau flavonoid aglikon polimetoksi atau kita sebut sebagai polimetil. Nah, itu dia merupakan senyawa yang lipofil ya. Beda ya, lipofil sama hidrofil ya. Silakan dibuka apa itu lipofil. Nah, sehingga kalau kita lihat dia merupakan senyawa lipofil, kelarutannya dalam petroleum ether, kemudian kelarutannya juga di ether, di etil asetat, juga dia di etanol itu lebih baik. Nah, dia sedikit larut dalam metanol, dia tidak larut dalam air panas ataupun air dingin. Jadi sifat kelarutannya di sini dia lebih larut di pelarut organik dan tidak larut pada pelarut-pelarut yang polar, gitu kan. Kemudian ada flavonoid polihidroksi. Nah, ini semipolar ya, semipolar sehingga dia tidak larut pada petroleum ether dan juga N-heksan. Di sini non polar gitu kan ya. Larutnya pada pelarut-pelarut yang memiliki sifat polaritas yang sama, yang semipolar. Contohnya ether, etil asetat, etanol universal ya, metanol. Tidak larut dalam air karena air itu sifatnya adalah polar ya, dan sedikit larut dalam air panas. Nah, air panas saja sedikit larut, apalagi air dingin, gitu kan. Kemudian di sini ada glikosida flavonoid. Dia hidrofilik, sifatnya hidrofilik ya. Tidak larut dalam petroleum ether dan juga N-heksan, tapi dia larut dalam ether ya, etil asetat, metanol dan juga etanol, dan kelarutan di dalam air itu bagus. Karena glikosida dia berikatan dengan gula ya. Kemarin kalau kita bicara atau belajar terkait glikosida flavonoid, dia terikat dengan gula sehingga polaritas dari glikosida itu dia digunakan metode infudasi ya, selama 15 menit dipanaskan gitu kan. Nah, ini pelarut yang kita gunakan adalah air, karena memang untuk glikosida flavonoid dia cenderung mudah larut di dalam air karena polaritas dari glikosida flavonoid itu memiliki polaritas yang sama dengan air. Oke, kita lanjutkan. Sifat kimia sekarang dari flavonoid itu sifatnya asam, sehingga gugus hidroksifenolik itu bisa menghasilkan ion H+ ya. Kalau kita tambahkan NH4OH itu dia cenderung akan berwarna kuning. Nah, sifat yang lain dari flavonoid ini dia bisa membentuk kompleks yang kelat dengan logam berat. Nah, biasanya memang yang berikatan dengan logam-logam itu dia akan membentuk kompleks yang kelat gitu kan ya. Kemudian kompleks yang terbentuk pada gugus O dihidroksi itu tidak stabil terhadap asam. Kalau dia terbentuk pada gugus OH dekat dengan karbonil itu dia stabil terhadap asam. Jadi kalau dia dekat dengan karbonilnya, OH-nya itu malah dia lebih stabil dengan asam. Nah, ini tadi yang saya katakan persebaran flavonoid itu kalau kita dalam dunia tumbuhan gitu ya, itu ada beberapa pada divisi Angiospermae. Kemudian dia bentuknya biasanya paling banyak itu flavon, flavonon, isoflavon, auron, flavanon dan juga kalkon. Dia juga tersebar pada jenis paku-pakuan ya. Flavonoid itu lumut dan juga gimnospermae. Walaupun sebenarnya flavonoid juga ini dari aspek taksonominya itu ada kecenderungan kuat bahwa dalam tumbuhan yang berkaitan dengan secara taksonomi itu memiliki flavonoid dengan yang sejenis itu sama gitu kan ya. Ini bisa juga kita jadikan sebagai acuan ya. Nah, ini tadi yang Ibu katakan. Bahwa kalau kita lihat dari aspek taksonomi itu ternyata ada beberapa kecenderungan kuat bahwa dalam tumbuhan
yang berkaitan dengan taksonomi memiliki flavonoid yang sejenis. Misalnya nih, dia memiliki taksonomi yang sama gitu kan ya, sama-sama golongan Angiospermae atau sama-sama keluarga terong-terongan gitu kan ya, atau sama-sama keluarga Syzygium gitu kan. Nah ini biasanya taksonominya sama, sehingga flavonoid yang kandungan flavonoid yang ada pada tanaman dengan famili sama atau taksonomi sama itu hampir sama gitu ya. Nah ini malah kita bisa jadikan acuan atau informasi awal untuk melakukan identifikasi, oh ada flavonoidnya tapi jenisnya apa. Nah itu yang perlu digali atau diidentifikasi. Dalam tumbuhan senyawa flavonoid tersebar hampir pada semua bagian tumbuhan. Nah ini flavonoid tersebar pada hampir pada semua bagian tumbuhan ya. Ada pada kulit, bunga, buah, biji gitu ya. Kalau pada bunga Ibu contohkan misalnya pada chamomile ya, harum itu chamomile ya, atau Matricaria chamomilla ya, itu dia keluarga Asteraceae ya, kandungan senyawanya apigenin biasanya, terus luteolin dan lain sebagainya. Kemudian kalau dia di buah tadi Morinda citrifolia atau buah mengkudu ya, kandungannya adalah rutin dan quercetin. Kalau di kulit buah sitrus ya, atau di kulit buah jeruk itu ada rutinnya. Naringin malah ada ya, naringenin itu ada. Kalau di biji itu ada pada kelabet ya, atau Trigonella foinum graisum itu ada minyak atsiri ya, lebih ya, vitexin, isovitexin dan lain sebagainya. Terus kalau pada daun banyak nih, pada daun ada daun seledri, ada daun peppermint, ada kumis kucing. Nah ini informasi yang didapatkan bisa banyak ya, terkait kandungan senyawanya, familinya juga berbeda-beda. Kemudian kalau pada rhizoma ini Zingiberaceae ya, Zingiberaceae atau Zingiberaceae. Nah ini banyak ya, temulawak, lengkuas. Kalau di umbi kucai, umbi-umbian, Allium Allium Soenoprasum. Susah. Nah, ini di kucai itu pada umbi gitu ya. Kemudian ada di akar Glycyrrhiza glabra karwangi gitu kan ya. Kemudian ada kandungannya adalah liquiritin, kemudian biasanya ada isoliquiritigenin ya. Itu ada beberapa tumbuhan dengan kandungan flavonoid ya. Nah sekarang kita ke pemisahan. Beberapa campuran flavonoid dalam satu tanaman itu diperlukan proses pemisahan. Antara lain kita bisa menggunakan beberapa teknik pemisahan: kromatografi kertas ya secara kualitatif, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom atau pemisahan flavonoid dalam ekstrak total atau crude ekstrak dalam jumlah cukup banyak. Nah ini kolomnya ini. Kita ke kromatografi kertas. Jadi kertas itu atau kromatografi kertas itu bisa dikatakan merupakan kromatografi dengan cara sederhana ya, atau dia memberikan informasi awal yang cukup baik untuk identifikasi flavonoid ya. Kromatografi kertas ini menurun lebih banyak dilakukan untuk pemisahan campuran flavonoid yang memang banyak tetapi tidak terlalu banyak gitu ya. Kertas yang kita gunakan biasanya Wetman ya kan, yang memiliki kualitas yang setara. Kemudian fase gerak yang bisa digunakan banyak ya, optimasi terlebih dahulu gitu kan ya. Kemudian di situ kertas Wetman sudah tahap awal untuk mengidentifikasi flavonoid. Itu kita gunakan kromatografi kertas dua arah biasanya, yaitu menggunakan dua jenis fase gerak yang berbeda. Nah ini ya fase geraknya. Kalau kromatografi kertas ada banyak ya, ada N-butanol asam asetat air, ada T-butanol asam asetat air atau TBAA, asam asetat glasial air klorida atau kita sebut sebagai forestal ya, dan benzen asam asetat air, BZAA atau kloroformetanol air. Nah ini penggunaannya untuk aglikon dan juga glikoset. Kalau glikoset tadi N-butanol asam asetat air dan juga T-butanol penggunaannya ya. Nah ini jadi dia bisa digunakan untuk mengidentifikasi flavonoid yang digunakan menggunakan jenis fase gerak yang berbeda dua arah.
Penggunaan fase gerak forestal tadi apa? Asam asetat air asam klorida atau BAA, N-butanol asam asetat air ya. Ya sebagai fase gerak itu bisa dilakukan untuk pemisahan flavonoid tahap awal. Untuk fase gerak kedua itu kita bisa gunakan pengembang lain yang sifat lebih polar, asam asetat 50%, fenol jenuh air. Baik, kita lanjutkan ke pereaksi semprot atau deteksi untuk kromatografi kertas. Jadi reaksi semprotnya ada 4 di sini. Yang pertama kita sebut juga sebagai natural product reagent atau reaksi produk alam ya. Kompleks jadi di sini isinya adalah kompleks 1% difenil, asam borat, etanolamin dalam metanol ya. Kalau deteksi dengan ini dia menghasilkan fluoresensi kuning hingga jingga intensif ya, tapi biasanya 15 menit ya setelah penyemprotan. Nah itu. Kalau yang kedua adalah larutan 5% aluminium klorida dalam metanol, itu biasanya digunakan terutama untuk flavonoid dengan gugus hidroksil pada posisi 3 dan atau 5, dan dihidroksil pada posisi orto itu biasanya dia terlihat bercak berwarna kuning pada panjang gelombang 365. Nah, kalau larutan asam sulfinat terdiazotasi ya, biasanya yang terdiazotasi itu kalau preparasinya ada asam sulfanilat ya, tambah HCl, tambah dengan larutan natrium nitrit. Nah, di sini nanti dia akan disemprot ya dengan reaksi tersebut, itu dia akan menghasilkan bercak kuning, jingga hingga merah ya. Nah, terus ada larutan 5% sitroborat. Nah, isinya asam borat dan asam sitrat ya, dimana masing-masing 5% dalam metanol. Nah, ini ya untuk reaksi semprotnya. Oke, kita masuk metode kedua yang kita bisa gunakan untuk pemisahan ini adalah kromatografi lapis tipis ya. Jadi kromatografi lapis tipis itu memang umumnya digunakan untuk analisis campuran daripada untuk isolasi flavonoid. Jadi lebih enak untuk mengetahui ada tidaknya suatu senyawa, atau kita sebut untuk analisis campuran ya, karena kandungan flavonoid di dalam tanaman itu bercampur dengan kandungan yang lain. Nah, poliamida itu adsorbent KLT yang paling baik ya untuk semua jenis tipe flavonoid, meskipun selulosa juga bisa digunakan. Nah, fase diam yang digunakan adalah lempeng silika gel ya, dimana kadar flavonoidnya sekitar 0,5 sampai 1,5% jumlah 25 sampai 30 mikroliter. Nah, ini ya. Oke. Nah, analisis dengan KLT biasanya berbagai fase ini sih ya kita bisa gunakan ya. Jadi alkoholik BAW, butanol air sama asetat water. Kemudian fase gerak berair asam asetat 15%, 30%, fase diam selulosa atau silika gel GF2 154. Oke. Bagaimana cara deteksi flavonoid? Nah, ini kita bisa lakukan dengan sinar UV 366 untuk melihat ada senyawa tidak dalam suatu ekstrak atau sampel ya. Kemudian kita lanjutkan dengan reagen mendeteksi. Jadi kalau dia flavon dan flavonon yang tidak mengandung 5-OH itu fluoresensinya biru muda gitu ya. Kemudian kita tambahkan natrium 4-OH di sini menjadi kuning atau biru. Kalau flavonol mengandung 5-OH, dia akan menghasilkan warna yang lembayung gelap ya. Kalau kita tambahkan NH4OH konsentrasi itu akan kuning, termasuk auron ya, dia kuning merah. Kalau tambahkan NH4OH dia jadi kuning. Nah, apa saja reagen pendeteksinya? Ada reagen sitroborat tadi, aluminium klorida dengan basa juga dia menghasilkan warna yang kuning juga.
Oke, sekarang kita ke kromatografi kolom. Ada yang masih ingat apa itu kromatografi kolom ya? Jadi biasanya dia untuk jumlah ekstrak yang lebih besar ya. Jadi kolom kromatografi itu kita menggunakan kolom, kemudian berdasarkan gravitasi, ada fase gerak, ada fase diamnya juga. Tetapi di sini kita mengambilnya itu menggunakan atau pengaliran fase gerak itu dibantu oleh yang namanya vakum gitu ya. Nah, kita ke fase diam dan fase gerak dulu. Jadi beberapa adsorben dari kolom itu dapat digunakan sebagai fase diam dalam kromatografi kolom, dan di sini fase diamnya diaplikasikan ya, bukan seperti kromatografi lapis tipis sama-sama silika gel misalnya gitu kan ya. Itu berbeda gitu ya. Nah, ini antara lain ada silika gel, selulosa, sfadex, poliamida, yang dimana memiliki kemampuan untuk pemisahan yang berbeda-beda. Kalau si silika gel itu biasanya digunakan untuk pemisahan aglikon flavonoid ya, yang dia relatif non polar. Contoh isoflavon, flavon, flavonol gitu ya. Nah, di sini kalau kita pakai kolom dengan aplikasinya silika gel, nah ini tidak memberikan hasil yang baik untuk pemisahan flavonoid yang polar. Nah, ini nggak bagus malahan. Nah, penggunaan silika gel di sini untuk pemisahan flavonoid nggak boleh ya terlalu lama ya, karena besi yang terdapat pada silika gel itu bisa mengikat flavonoid dengan kuat ya. Nih yang penting. Jadi beberapa tadi yang selulosa. Terus ini selulosa. Kalau selulosa kuwi dia lebih polar ya. Dapat digunakan sebagai fase diam dalam kromatografi kolom, terutama banyak digunakan untuk pemisahan campuran flavonoid dalam bentuk glikosida ya, atau memisahkan glikosida dengan aglikon. Nah, ini kan pakainya selulosa gitu ya. Fase gerak yang dapat digunakan itu cenderung lebih ke polar, mulai dari metanol, asam asetat, dan dari berbagai perbandingan. Nah, kalau poliamida ini bisa juga digunakan, tetapi yang paling baik adalah memang poliamida ya. Jadi poliamida itu fase diam ya, dia adalah suatu fase diam. Nah, biasanya dia digunakan dengan bersama-sama fase gerak metanol air atau campuran metanol air ya, untuk memisahkan campuran glikosida dan aglikon dari isoflavon, flavon, flavonol, dihidroflavonol, dan juga flavonol. Nah, ini ya. Tapi ada kekurangannya sih kalau kita pakai poliamida itu lama ya, karena kecepatan elusi itu sangat pelan. Nah, ini. Kemudian kalau sfadex itu adalah digunakan untuk memisahkan glikosida polisakarida flavonoid yang memiliki perbedaan bobot molekul atau perbedaan BM biasanya di sini. Nah, ini ya. Fase geraknya air menyebabkan flavonoid yang memiliki bobot molekul besar akan dia terelusi lebih dahulu ya. Jadi sfadex ini bisa digunakan dengan fase gerak pelarut organik, metanol, etanol, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini untuk jenis-jenis absorben yang bisa digunakan. Nah, jenis pelarut yang digunakan sebagai fase gerak tergantung pada jenis atau sifat fase diam yang digunakan betul ya. Fase gerak yang digunakan sebaiknya berdasarkan percobaan menggunakan kromatografi lapis tipis. Jadi ada yang namanya monitoring kromatografi teman-teman, yang digunakan untuk melihat fase gerak mana yang paling optimal dengan kan kalau kromatografi lapis tipis itu ada fase gerak, ada fase diam ya. Nah, kita mencari fase gerak yang paling optimal dalam artian monitoring ya, dimana kalau fase geraknya itu bisa membuat hasil ekstrusinya bagus, tidak tailing, tidak RF-nya tidak lebih dari 0,8 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu dikatakan optimal. Jadi kita perlu monitoring untuk mengetahui fase gerak apa yang paling bagus, baru kita gunakan untuk kolom. Nah, ini ya. Biasanya elusi dilakukan dari pelarut yang bersifat kurang polar sampai paling polar.
Nah, di mana perubahan polaritas itu dilakukan secara bertingkat ya, dengan perbandingan sedikit demi sedikit. Urutannya apa? Urutan polaritas pelarut di sini sudah Ibu berikan, ya, ada benzen, kloroform, metil asetat, etil keton, aseton, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh kalau kita mau melakukan pengujian menggunakan ekstrak etanol ya. Jadi ceritanya ini mau mencari flavonoidnya gitu ya. Tetapi di sini dari sampelnya adalah sampel ekstrak. Nah, kalau menggunakan ekstrak etanol, kita ada ekstrak etanol yang pekat gitu ya. Nah, ini bisa dilarutkan dalam air panas dulu, disaring atau difraksinasi dengan yang namanya N-heksan ya, atau natrium heksan gitu ya. Jadi di sini kalau kita fraksi, nah itu nanti akan ada 2 fraksi tergantung pelarut yang digunakan ya. Jadi di sini ada fraksi N-heksan dan juga fraksi air. Nah, fraksi air ini nanti difraksinasi lagi dengan pelarut yang lain, yaitu kloroform, jadi fraksi air dan juga fraksi kloroform. Fraksi air lagi masih fraksi air, difraksinasi dengan etil asetat, jadi fraksi etil asetat, difraksinasi lagi dengan N-butanol, jadi fraksi N-butanol. Nah, ini jadi ada berbagai macam fraksi dengan ketingkatan polaritas yang berbeda-beda. Oke, bentar. Oke, bagaimana kalau kita melakukan identifikasi dengan tabung reaksi ya? Bagaimana? Tergantung sampelnya, teman-teman. Kalau di situ sampelnya itu larutan, di sini kita sebut larutan A, itu adalah larutan dari suatu sampel tanaman tertentu ya. Kalau larutan A itu 5 mili, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Ini larutan dari proses ekstraksi gitu ya, ditambahkan 0,1 gram serbuk magnesium, kemudian kita tambah larutan 2 mili larutan alkohol ya, banding asam klorida 1:1%, berarti di sini magnesium Mg-nya 1, asam kloridanya 1 ya, dan pelarut ambil alkohol. Nah, campuran kemudian kita kocok kuat-kuat ya, kita biarkan memisah, kita lihat ya. Nah, ini flavonoid itu dia akan ada terbentuk cincin amil ya, positif mengandung flavonoid jika adanya warna merah atau kuning pada jingga pada lapisan amil alkohol. Lapisan amil yang mana? Lapisan paling atas, karena tadi di sini kita campurkan amil alkohol. Oke, reaksi warna sekarang. Ada berbagai macam reaksi warna dari untuk identifikasi si flavonoid ini ya. Nah, ada berbagai reaksi warna. Yang pertama itu uji sinoda. Kalau preparasinya larutan uji kita uapkan ya hingga kering. Setelah itu kita tambahkan 2-3 tetes etanol. Kemudian tambah dengan serbuk magnesium dan beberapa tetes asam klorida HCl ya. Terus kalau dia membentuk warna merah lembayung, itu bisa saja adanya senyawa flavonol, dan dihidroflavonolol gitu kan. Kemudian kalau uji kita lakukan seperti yang uji sinoda tadi, tetapi serbuknya magnesium kita ganti seng ya. Jadi kalau seperti ini nanti akan menghasilkan merah lembayung, itu berarti positif mengandung dihidroflavonol ya. Flavon dan flavonoid tidak berwarna atau warna merah muda lemah ya. Kemudian yang C, deteksi asam borat dan juga asam oksalat. Jadi kalau kita buat dengan ini larutan uji tadi, kita uapkan dulu, kemudian kita tambah dengan aseton beberapa tetes saja, kemudian tambah sedikit sebut asam borat dan juga asam oksalat, keringkan gitu ya. Nah, residu dilarutkan dalam 10 ml ether yang kita lihat pada UV gitu ya, UV 365 gitu ya. Kalau warnanya hijau kuning yang timbul menunjukkan adanya senyawa flavonoid. Nah, ini ya, ini tadi.
Terus besi 3 fluorida penambahan. Jadi flavonoid itu memiliki gugus hidroksil ya. Oke. Dimana bebas pada cincin A atau B dan akan menimbulkan warna hijau biru setelah penambahan larutan ini. Nah, ini beberapa. Terus yang terakhir ada larutan natrium borohidrida dalam 2 tetes HCl2n tambah asam klorida pekat, dia akan timbul warna lembayung. Nah, ini warna lembayung ini dia mengidentifikasikan adanya flavonon. Oke. Baik, sekarang ke spektrofotometer. Jadi selain dia bisa dilihat secara kualitatif, teman-teman, itu si flavonoid itu bisa kita lihat juga dengan kuanti, gitu ya, kuantitatif dengan spektrofotometer. Coba kita lihat. Nah, flavonoid ini dia memiliki sistem aromatik yang terkonjugasi ya. Sistem aromatik konjugasi ini yang akhirnya memiliki absorpsi atau serapan pada daerah UV, di mana spektrum senyawa flavon dan juga flavonol itu menunjukkan adanya 2 puncak absorpsi pada daerah panjang gelombang 240 sampai 400 nanometer. Oke. Ini contoh, beberapa contoh yang saya nggak contohkan semua ya, ini di satu jurnal, nanti silahkan dicari ya. Ini contohnya kerja lab ya, di kerja lab untuk penentuan flavonoid. Ini contohnya tanaman Anacardi occidentalis atau daun jambu mete. Nah, kandungan kimianya di situ ada itu ya, camphorol, quercetin, flavonoid ya, leucocyanidin, asam anacardat, kemudian asam elagat, asam galat, dan juga asam fenolat. Nah, identifikasi yang bisa kita lakukan terhadap sampel tersebut adalah Simplicia 2 gram dari segar gitu ya, kemudian dikeringkan, kemudian dihaluskan jadi Simplicia, kita kocok dengan 30 ml di kor metan selama 15 menit. Fungsinya untuk apa? Menghomogenkan ya, dan supaya ekstraksi berjalan maksimal. Kemudian kita saring. Nah, filtratnya ini diuapkan hingga kering. Residunya dilarutkan lagi dalam 2 ml metanol 50%, kemudian ditambah logam magnesium ataupun seng ya dalam asam klorida, dipanaskan di atas tangan air. Kita lihat adakah terjadi perbedaan warnanya. Nah, untuk uji KLT pada daun jambu biji lagi, jambu mete ya, ini kalau mau lihat cara kerjanya ya, sampai kita saring, kita tambahkan air suling. Nah, kemudian kita uapkan hingga hampir kering, supaya bisa diambil sedikit, karena memang butuhnya sedikit ya kalau untuk KLT. Nah, residu ini dilarutkan dalam 5 ml etil asetat, digunakan sebagai bahan uji. Nah, fase diamnya apa yang digunakan dalam penelitiannya si daun jambu mete itu ada lempeng silik aja, fase geraknya kloroform metanol air gitu ya, dengan perbandingan 80 18 2, kemudian larutan deteksi 5% aluminium klorida dalam metanol. Nah, di sini kalau dia dilihat di bawah sinar UV 366 sebelum dan sesudah pelakuan, nilai RF node dihitung dengan warna yang timbul kemudian dicatat. Betul. Next, penetapan kadar ya menggunakan pembanding quercetin pada panjang gelombang 425 nanometer. Karena berbeda-beda tanaman, itu penetapannya berbeda-beda, apa yang diambil juga kan berbeda-beda. Oke, nanti silahkan satu mahasiswa mencari seperti ini ya, contoh kerja lab ya, nanti bisa ditambahkan alat bahannya ya, selain kandungan nanti alat bahan di lab yang digunakan gitu kan. Terus sesuai jurnal ya, sesuai jurnal. Alat-alat bahan kimia yang dipakai, kandungan kimia, urutannya, kemudian langsung ke identifikasinya apa gitu ya, uji KLT-nya gimana, penetapan kadarnya gimana gitu kan. Nah, itu aja sih. Satu mahasiswa satu ya.
Nanti dikumpulkan paling lambat hari ini jam 5 sore. Oke, nanti akan saya share di link. Oke, kalau untuk flavonoid saya rasa itu ya karena Anda sudah pernah mendapatkannya juga gitu. Mungkin agak cepat, silahkan ditanyakan di grup kalau nggak paham ya, karena memang materinya tidak banyak untuk flavonoid ya. Nanti mungkin kita sekalian sesi ini ya, sesi diskusi gitu ya. Oke, baik ya. Tugasnya jangan lupa hari ini dikumpulkan paling lambat jam 5 sore terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.